Kalau gue bela Indonesia kok bukan bela lu. Lu coret deh, silakan coret. Gue bilang, gue ngadu ke Menpora. Lu manusia yang paling bernilai itu lu, yang paling berguna untuk orang banyak. Bang Rizal tuh punya lower back segini guys, ya. Nih segini ya. Ini backnya segini nih. Tuh. Jadi backnya tuh lebar banget. Saya tanding 88 aja udah juara nasional. Oh, umur 2 tahun. 7 binaraga yang diakui pemerintah yang berjasa tuh ya. Adek, saya, Lepi, Zarmi, Asri Lawandi, Komara, Mowempi. Itu yang lebih dikenal orang. Itu mungkin Siap Agustus keluar itu. Oh gitu? Oh iya. 7 pahlawan yang sering tanding di luar. Wah, berarti gua kenal sama 3-nya, berarti udah hebat dong dia. Oke, Strong People, balik lagi nih sama gua Haji Strongman. Nah, ini edisi Ramadan spesial, ada Bang Haji Safrizal. Wih, tepuk tangan dulu. Wih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nih Bang, gua mau jelasin ke Strong People dulu nih, siapa Bang Rizal itu. Buat kalian yang belum tahu Bang Rizal itu siapa, mungkin yang tahu Binaraga Indonesia, itu legend-legendnya kan paling pasti Aderay, ya nggak? Yang kedua orang tahu siapa lagi Bang selain Aderay? Ya, yang kedua, kita yang 7 binaraga yang diakui pemerintah yang berjasa tuh ya. Adek, saya, Lepi, Zarmi, Asri Lawandi, Komara, Mowempi. Itu yang lebih dikenal orang. Itu mungkin Siap Agustus keluar itu. Oh gitu? Oh iya. 7 pahlawan yang sering tanding di luar. Wah, berarti gua kenal sama 3-nya, berarti udah hebat dong dia. Ya, gue udah bisa kenal sama Aderay, kenal Bang WMP, kenal Bang Safrizal. Jadi Bang Safrizal ini guys, itu juara PON 8 kali Bang. Iya 8 kali. Jadi 8 kali. Jadi 8 kali 4 berapa? Malah kemarin yang 9 kan saya ngundurin diri. Masuk, oh gitu? Lolos. Harusnya lolos? Lolos. Enggak, mau gue nasional lolos, tapi saya ngundurin diri. Jadi 8 kali PON kali 4. Berapa itu Bom? 8 kali 4 berapa? Lumayan banyak ya. 32 tahun jadi binaraga nasional, tingkat nasional dan juara. Gimana Bang rasanya Bang? Kalau jadi juara binaraga itu gimana sih Bang? Sebenarnya yang lu rasain? Kalau saya sih udah karena biasa ya, jadi nggak ada yang istimewa banget, cuma itu tetap kebanggaan tetap ada, apalagi eventnya itu sekarang gini. Kita juara nasional, beberapa kali yang single event, belum top kalau belum juara PON. Oh gitu? Oh itu ada gengsinya? Gengsinya beda. Satu, kenapa dibilang gengsi? Kita dibiayain oleh daerahnya atau pemerintah kita pelatnas misalnya. Ini kalau PON itu Puslabda. Kita dibiayain, kita tiap bulannya ada target khusus. Semuanya ada target khusus, ada bonus. Nah ada tuh multi event. Tapi kalau single event, lu mau juara 1 tapi di nggak masuk, jangan bangga dulu deh. Nah, itu ini saya selalu mengatakan gitu. Kenapa? Supaya kalian tuh tahu batas ukurannya di mana gengsi kamu. Jadi buat yang nggak tahu, single event itu kayak Mister Indonesia. Single event Mister Indonesia, Jurnat, Pesaraga, macam-macam lah. Kalau PON itu multi event, PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Nah, kita binaraga Olimpiade nggak ada. Nggak ada, emang di dunianya nggak ada. Karena rentan di dopingnya. Iya, disangkut pautinnya doping. Nah, Bang Safrizal ini, gue kenal beliau itu pertama kali gue liat lu nih Bang ya. Gue ketok ngeliat lu di highlight Bang. Oh itu Mister Indonesia. Iya, gue ikut Bang. Iya gue ikut. Gue ikut, gue nggak masuk final Bang. Dan sorry, waktu itu gue sama Bang WMP sempat dilatih kan, posisinya latihan Bang WMP. Dan gue ngeliat Bang WMP kan emes ya. Ini orang gede, ya gede bagus nih. Gede bagus komplit lah gitu lah bagus lah. Tapi ternyata ada yang ngalahin. Lu tahu gak? Dan gue baru ngeliat orang, ya maksudnya orang nih nggak gitu gede, kelas 75 dan bisa ngalahin Bang WMP. Itu gue Komara juga kalah. Jadi Mister Indonesianya 2017 itu Bang WMP, Komara the best post. Waktu 2005 itu sama WMP saya the best postingnya dia best bodinya. Nah, itu kan ada peralihan ketua umum ya. Oh iya. Saya bilang nggak apa-apa.
Nah, yang kedua 2007 saya dapat dua gelar. The best body sama the best posing. Saya bilang, kalau saya dapat the best body, udah the best posing kasih atlet lain lah. Oh gitu. Karena saya nggak mau terlalu serakah, biar mereka juga bersemangat gitu. Akhirnya kan dikasih Komara kan. Iya. Kalau saya sih bukan kita siapapun kita namanya, saya kan penilai. Yang pantas dapat lah gitu. Jadi gue lihat Bang Rizal tuh di highlight, uset ini orang kecil tapi komplit. Momennya kan baru pulang dari Asian Games saya. Oh itu? Baru dapat Asia perak. Oh. Jadi Pak Adang itu memberikan hadiah sekalian bonus di situ. Dan saya dapat gelar itu karena baru tanding di luar juga, di situ juga. Saya bilang, banyak kan kita gini ya, orang Indonesia itu. Dikenal sih, dekat sih, masih ini Sanu bla 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 mereka bilang. Udah kita tanding di luar aja deh. Nah betul. Menang nggak lo? Nggak ada juri lo kita. Iya, malah betul. saya ke terakhir 2015 ada juri, saya malah kalah di seniornya. Dan saya nggak ngomong siapa lah gitu ya. Dan lu perak ya? Waktu yang waktu terakhir itu event terakhir kejuaraan dunia itu single event. Jadi yang di Asian Games itu saya nggak ada juri sampai namanya siapa Olimpia Marlos Sarcev. Milos Sarcev. Itu. Emang itu pelatihnya Sajali? Tadi waktu Asian Games itu. Wih, hebat amat Sajali. Iya. Kan dia kan di Sajali itu kan di sana sendiri kan polisi, sayangin Mahathir kan. Atlet kesayangan dia. Sudah itu Sajali dikalahkan, dia masih tenang. Gilensa ini orang kalahnya di mana? Aji bisa bayangin tuh. Yang namanya juri netral itu dari Netherlands dibilang gini, gua buka rekening lu biar berapa? Lu bayangin telak gua dikalahin gitu. Jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa, nasib. Pokoknya kayak gini. Kalau saya selalu ikutin event, menang itu keberuntungan aja. Anugerah dari Allah baik banget. Tapi emang badan lu kan emang bagus, Bang. Nah, itu kan kata orang. Tapi beneran. Ini Bang Rizal itu kalau ngomongin binaraga komplit, itu komplit ya, dari betis ada ototnya, paha swabnya bagus. Trapesius jangan ditanya, apalagi Bang. Chest tebel, back kalau saya bikin estetik aja. Kecil tuh. Saya bikinnya badan tuh estetik, nggak usah gede karena saya bukan tipe monster. Tapi lu bisa ngalahin yang gede. Ya enggak, karena kalau bilang bodybuilding itu kan dilihat besar kecilnya. Oh, tapi iya, dia completed muscle-nya itu dan simetrinya. Dan bentuknya bentuk simetrinya itu namanya. Gitu, simetri. Maka dibilang estetik itu bisa mengalahin monster. Iya, gitu dia. Maksudnya Bang Rizal ini saking komplitnya. Gua waktu itu ngeliat di highlight itu, wah emang kalau mau juara binaraga, kalau sekering ini kayak nggak mungkin. Makanya itu dia itu juga kenanya benturan di situ ya. Hadiah Novali juga masih juara kelas ya? Iya. Saya megang hadiah Novali itu waktu saya pertama kali sportisi. Oh, sempat megang hadiah Novali. Saya kan waktu sportisi sebelum atlet kan coaching. Oh. Jadi saya bilang masih bos. Oh, banyak atlet yang coaching sama Bang Rizal? Dia sendiri deh. Saya kan kalau ini terlalu. Jadi cerita gini. Waktu itu kan hadiah Novali, Ricky Daud sama Aziz Nur Wahid sama siapa Aziz. Itu kan atlet sportisi Damas. Saya bilang, saya kan masih atlet sendiri gitu. Pian yang meninggal? Pian belum kesini nanti. Jadi waktu mereka tuh mau masih pesta raga terakhir, saya bilang sama Bos Bram, Bos, saya pegang mereka. Saya yakin 1 emas, 1 perak, bisa 2 perak. Ada Rizal Gibran tuh waktu itu. Oh iya, Rizal Gibran. Atlet kita kan ada kelas artis, dia dapat perak. Dia bilang, yang pertama Adian Maulana. Tapi yang kita di sportisi kan cuma Rizal Gibran kan. Udah saya latih, kita dapat 1 emas, 2 perak, 1 perunggu nggak salah. Nah di situ si Bos, akhirnya tahun berikutnya si Bos bilang, udah jadi atlet aja. Sampai sekarang 18 tahun. Di sportisi ya? Sportisi. Tepuk tangan dulu, Bang. 18 tahun, Bang. Makanya itu bukan loyalitas ya sebenarnya juga, komitmen kita ke suplemen tuh. Dan saya sama ibu juga nggak pernah ngecap, saya bilang suplemen apa yang kita pakai mereka kan pasti. Emang kalau ini kan tuh ibaratnya emang udah bukan barangnya kan kita kan ada jaminan mutu dan ada kualitas. Harga saya bohong, masa beli Arpad harganya Avanza nggak mungkin kan. Nah nih Bang, nih satu pertanyaan gue nih Bang, lu kan petanding segitu panjang waktunya nih Bang, rentan waktunya. Apa Bang yang bikin api di badan lu tuh semangat terus Bang? Membara terus? Ya steroid gue itu pada tanding. Selain itu, keluarga gitu nggak ada? Ya kalau keluarga udah pastilah, kita kan bukan. Saya pertama kali terjun di binaraga sebelum kan boxer kan. Oh boxer. Zamannya Les Pikal kan.
almarhum ibu saya bilang carilah olahraga nggak berdarah. Oh, yang bukan combat. Yang bukan combat, karena dia tahu saya latihannya juga nggak tega, biru-biru semua muka saya kan gitu. Jadi saya sebenarnya pertama latihan itu tuh kan suka dipukulin muka, seneng. Iya kan? Waktu itu ini kita supaya tahan pukul gitu ya kan. Giliran saya coba binaraga, kok ini sakitnya asik dia bilang. Lalu pertama itu gimana sakitnya? Gua malah senang banget. Iya, rasa sakit lah, pokoknya nggak bisa bergerak. Gua malah ini gue cari, gue bilang. Ada di situ niat gue cuma mau naikin derajat keluarga ya, bukan menjadi atlet, mau naikin derajat aja, itu aja. Jadi terus, jadi happy aja. Itu nggak pernah padam tuh bang? Nggak, karena gue kalau kalah, gue pikir gue belum berhasil. Kalau gue kalah, berarti gue masih ngalahin diri gue, masih susah gitu. Waktu itu gitu kan. Ya maaf, ini kalau ngerasain pasangring, gue masih mau latihan. Ini gue udah gatal sebenarnya. Bener gatal. Orang dokter aja soal penyakit dalam itu kan. Pasangring siapa? Seharusnya 4 bulanan. Baru boleh latihan? Baru boleh latihan. Saya udah latihan, kaget. Aduh, jadi Bang Rizal ini emang segitu gede semangat. Emang gue kalau ketemu lu orangnya semangat banget ya, nggak pernah kayak lesu. Nggak, gue mesti nyontain orang dong. Maksudnya lu juga jadi semangat kan. Tapi kalau gue layu, yang tua aja masih ikut layu, gue masih layu juga. Nggak, jangan deh. Itu maksudnya gue kebawa semangat gitu. Iya, kenapa? Jadinya. Ingat ya, usia gue tua bukan tua, cuma nominal doang. Semangat lu nggak boleh tua. Semangat bang. Semangat, kenapa? Ya gue pasang ring ini aja karena gue udah semangat, gue kendor kemarin aja. Siapa yang nggak stres kan gitu, 4 tahun gue nggak ada klien. Biasanya masuk 30 juta tiap bulan, gue tau ngedrop belong gue. Gimana nggak pusing gue. Itu gue bikin. Kita ngomongin soal apa? Soal pertandingan lu kemarin nih, ada nggak pertandingan yang paling berkesan bang? Yang jadi lu bisa ngalahin siapa gitu di situ? Yang paling berkesan? Selain ngalahin WMP? Sebenarnya enggak, saya nggak ada ngalahin teman tuh bukannya bangga, bukan biasa aja gitu kan. Berarti latihan saya kan berhasil. Jadi yang paling berkesan deh. Tapi kalau dibilang berkesan, semua event saya berkesan. Kenapa? Ingat ya, lu orang kalau mau tanding, kalau mau bikin sesuatu yang berkesan itu, lu nggak akan maju. Karena mau milah. Sementara bonusnya nggak bisa dipisahin kan? Kan bener. Ini uangnya gede, gue mesti. Justru karena uang kecil atau besar, lu akan berkesinambungan tandingnya. Jadi semua bagi lu berkesan. Wah berkesan, kenapa? Siapapun lawannya? Siapapun lawannya, walaupun anak kemarin lu, justru anak sekarang lebih bahaya loh. Iya betul. Apalagi kita bilang tanda kutipnya tinggi loh. Orang bilang lu ke Indomaret udah ada yang jual barangnya, kan gitu aja kita bilang ya kan. Indomaret mana bang? Indomaret yang sebelah tetangga gua. Ini Indomaret sebelah Alfian. Bukan. Ya kan itu saking bebasnya, saking bebasnya. Oke deh, Nen, langsung pertanyaan langsung gini. Siapa yang paling lu takutin kalau pas ketemu, ada dia nih? Enggak. Dalam diri bahkan gua, Sazali juga. Dalam diri orang sampai Sazali bilang kita jangan ketemu sekelas ya. Dia ngomong gitu? Iya. Jadi yang buat nggak tahu Sazali itu juara dunia di Malaysia. Malaysia. Di WBBF itu juara kelas bantam ya? Waktu itu enggak, bukan WBBF, dia tuh kita tuh masih IBB. IBB dia? Kita sama bahasa. Jadi Mr. Universe ya? Kita kesannya kalau di luar negeri itu Universe. Dia ketemu 70. Terus. Dia 65, saya 70. Dia 70, saya 75. Jadi gitu. di Malaysia ada yang ibaratnya kayak legendnya Malaysia itu namanya Sazali. Iya, Sazali Samad. Sazali Samad. Itu sekelas sama Bang Rizal ya, badannya juga. Nggak sekelas. Oh, nggak sekelas ya? Nggak sekelas, dia malah nggak mau. Dia bilang sayang kita ketemu. Begitu, sampai kita. Ya akhirnya kita tanya, lu main enggak? Memang udah pasti lari kontraksinya, ototnya juga beda jadinya. Dan saya kalau makin gede makin bagus. Oh, lu 70, 75 gitu bagus? Bagus. Jadi makin komplit lagi, makin kering, makin parah lagi. Nah, kalau dia gitu, dia kan spesies 65. Dia makin naik 70, bagus juga gitu. Karena kan makin binaraga tuh semakin gede, semakin estetik, semakin, wah orang udah bingung ngalahinnya. Iya betul. Jadi nggak bisa kita bilang, saya main di sini still, lu nggak akan maju. Oh, jadi kalau Bang Rizal tuh nggak ada kelas spesialisasi? Nggak ada. Jadi nggak 65 doang nggak? Nggak, karena kan tantangan hidup namanya event. Lu kan di 65 udah berpikirnya begini, logisnya begini. Tak terkalahkan. Gue udah 65 juara kelas nih. Di all class gue the best. Mendingan naik? Ya, gue kan latihan terus. Iya, ototnya naik. Sekarang lu turunin lagi kan rugi besar seperti bodybuilder sekarang nih yang fitness segala macam kan mau turun lagi. Kan lu rugi. Apalagi kelas sekarang itu yang namanya kelasnya pro, apa tuh? Yang pro-nya aja kita bilang pro,
Itu aja badan udah binaraga banget. Iya, gede-gede Hanya banget. ada kadar tinggi badan sama berat badan dia masih di situ, nggak masih di binaraga. Tapi akhirnya kan lu kan terkungkung kan di olahraga itu kan, tidak maju. Nah, kalau saya langsung binaraga ngapain pusing. Zaman saya dulu kan ada body fitness. Pertama kali tanding 160. Iya. 60. Saya pertama ke PON aja tuh perunggu. Perunggu tahun 89. 93 saya perak. 89 udah perunggu. Udah perunggu. Nah, udah tuh saya tanding 88 aja udah juara. Udah juara nasional. Gue umur 2 tahun. Kibom 3 tahun. Anak gua. Jadi 89-nya runutan PON tuh ya. 89 perunggu, 93 perak, 96 emas, 96 emas, 2000 emas, 2004 emas, 2008 emas, 2012 emas, kan 5 emas. Nah, baru terakhir itu saya yang di Bandung perak. Gila. Jadi di rumah banyak dong koleksinya Bang ya? Boleh dikiloin nggak? Saya untuk ngajamin hidup aja ya. Untuk anak saya kan masih ada yang satu belum kuliah nih. Gue jual deh. Gitu. Gue jual emas di dunia gue sama emas yang PON sama SEA Games, Asian Games, gue jualin deh. Nggak apa-apa, nggak ada gunanya juga, orang nggak bakal nanya itu juga kan udah ada catatan digital. Udah ada iya, nggak bentuk tertulis fisiknya. Ya? Digitalnya nggak bisa bohong kan. Jadi saya pikir saya mau beli, ayo. Gue tuh suka sama Bang Rizal tuh kan percaya dirinya tinggi ya. Jadi gue punya temen nih Bang. Lu pasti kenal, Ivi. Bang Ivi. Ivi adiknya si itu ya. Adik Ricky ya. Iya. Jadi gini, gue dulu pernah itu gue omel-omel nggak latihan ya. Dengerin dulu bentar. Nih jadi lucu nih. Gue diceritain sama Ivi. Gue sama Bang Ivi kan deket nih. Ji, gue sering latihan sama Bang Rizal di Pondok Bambu di mana. Dia kalau sauna, wah kuat banget Ji. Lama banget saunanya. Sampai gue dibilang gini, Vi, lu bisa ngalahin gue sembah lu katanya. Sampai jadi Bang Ivi emang kalau bisa ngalahin Bang Rizal katanya sampai disembah loh. Bang Ivi, kapan lu ngalahin Bang Rizal? Hah? Ya, jadi karena mereka gitu, kenapa lagi bisa ngapain ya? Ini di bulan puasa ini ya. Gue puasa, latihan, diet, sauna, jemur. Tapi gue mau tanding. Selalu gue di bulan puasa tuh gue bikin kualitas. Ya, Pak Koko. Itu. Oh, jadi lu di bulan puasa pun masih kalau lagi bulan puasa itu jatuh di saat persiapan lu tanding, lu masih kayak gitu? Latihan, sauna, diet. Jadi makanya gue bilang, lu mendingan puasa daripada diet. Karena kalau diet, lu nggak pernah ketemu minyak, ketemu rasa kan. Kalau puasa, tapi kalau puasa buka ada gorengan, ada bakwan. Berarti lu 32 tahun itu lu hampir 34 tahun, 36 tahun lah. Bersih terus. Iya. Jadi nggak ada kita masa-masanya gue bulking ya bulking kan. Momen yang paling kita senang seorang bodybuilder itu waktu habis tanding. Kesempatan naikin otot. Kata orang bulking, makanya jangan salah persepsi, lu bulking otot apa bulking lemak? Paling gede berapa Bang pernah Bang? 92. Masa? Segede apaan itu Bang? Tapi Mia jadinya gendut banget. Nah itu tapi itu memang 91, 92 deh. Iya. Jadi Bang Rizal ini guys, kalau gue lihat, ini penilaian gue ya. Big point lu kalau menurut gue, back lu Bang. Kalau gue lihat. Jadi lu kalau pose back double bicep, back leg spread, dari lower back. Jadi Bang Rizal tuh punya lower back segini guys. Ya, nih segini ya. Ini backnya segini nih. Tuh. Jadi backnya tuh lebar banget. Sebenarnya sih nggak lebar sih sebenarnya. Ototnya banyak aja. Banyak ya? Banyak. Dan tuh pinggang saya tuh kalau tanding 25 in. Ini kecil banget. 25 in. Jadi saya bilang karena semakin hip lu kecil, pinggang kecil, bagus badan lu simetrinya X-nya dapat. X-nya dapat. Dan saya kan paha saya itu tapi kaki lu tuh panjang ya Bang? Agak panjang, tapi saya usahain gimana gede, makanya saya tiap hari main kaki. Hah? Tiap hari. Saya sekarang ini tulang lutut gue ini sebelah kiri ini retak. Di sebelah kanan saya bocor. Bekasnya dulu? Squat 320 dengan berat badan 71. Ada tuh leg press-nya 820. Gila. Leg press.
bench press-nya cuma 160 sih. Tapi 160 mah berat, Bang. Nah, itu 4 kali. Ada tuh deadlift-ku 280. Dalam dulu kan ya disuruhin angkat berat kan. Oh. Jangan. Kasihlah yang udah ada. Saya hanya di binaraga. Saya main berat tuh naikin otot. Karena kesempatan berarti saya. Lu basicnya lu juga kuat gitu, Bang, badan ya lu? Karena lu kalau nggak ngotot dengan angkatan beban, otot lu nggak jadi stagnan. Iya, kan? iya. Ya udah itu. Jadi gue bilang gue manfaatin itu. Wih, gokil. Mesti. Atlet-atlet sekarang tuh mesti. Jangan lu pakai sesuatu main enteng jadi. Jangan deh. Oh kan karena sekarang kan superset. Iya, superset enteng-enteng. Akhirnya kan cuma menang kualitas. Iya. Gede juga enggak. Nggak mungkin lah. Lu kalau nggak ngotot latihan, lu nggak akan naik otot lu. Tapi ngotot juga mungkin dalam ego ya, Bang. Banyak kan orang kan. Makanya saya selalu nekanin ke orang tuh ya. Lu boleh main berat, tapi udah benar belum? Ini udah salah main berat lagi. Jadi saya selalu nekanin, fokus lah latihan itu. Karena apa? Dengan fokus otot lu akan maksimal dapatnya. Karena kalau fokus, misal contoh gini, Aji ini kalau mau tahu aslinya, lu squat. Kalau lu kan squatnya hanya untuk power kan? Betul. Nah, kalau lu untuk power, biasanya sekarang berapa misal power? Misalnya 2,5. Bisa 300-350 lo kalau mau salah. Oh betul. Nah, tapi kalau mau benar capek udah berat banget gua aja. Iya betul. Iya. Gue cari ototnya. Pasti capek udah berat banget. Makanya orang yang latihan sama gua, ya contoh manajer lah. Kagak. Gua kalau dia mah gampang menyerah. Iya. Oh iya, makanya itu nggak paling nggak gini. Gue selalu menekankan ke orang tuh jangan ego yang latihan. Iya. Tapi otot lu yang latihan. Karena lu punya anak 5 tahun juga bisa ngangkat. Iya. Belum tentu benar kan? Belum tentu formnya benar. Sayang gitu. Karena lu waktu lu ke gym itu kan udah buang waktu. Buang waktu, buang bensin, buang uang parkir segala macam. Latihan lah yang benar situ. Ngapain mesti ngobrol, mesti latihan main berapa nggak ada benarnya. Dan 2 kali kerja kan. Kalau lu sekali kan sekali-sekalian kan. Iya. Dan gua latihan 5 jam lu sekali latihan. Enggak 2 kali. Itu nggak lapar, Bang? Karena apa bawa bekal? Enggak. Karena gue latihan itu kan suplemen gue tuh udah gue olah. Oh jadi sambil whey ada, BCA ada, sama BCA, whey itu 2 kali gue minum di situ. Yang dalam itu latihan? Nanti habis latihan gue minum lagi, baru gue makan utama. Udah tuh gue aminonya udah ada, BCA-nya, PWE-nya udah ada. Lengkap banget kayak Ronnie Coleman. Iya, selalu minum gitu. Selalu, makanya saya bilang, kayak teman-teman yang udah ngikutin aku 3 macam udah pasti aku ngasih tahu. Kenapa? Sekarang kan di situ peraturan di situ kan baku. Betul. Nah, sekarang gue tanya, kalau lu minum sebelum PWE lu minum sebelum latihan, berapa lama sih kuatnya? Paling sejam. Betul. Abis itu udah layu. Iya. Nah, nanti yang keselnya kalau lu minum jam 4, malu nggak bisa tidur kan? Iya kan gitu ya kan? Nah, makanya latihan paling nyaman tuh pagi, jam 6 pagi. 6:30 itu paling nyaman latihan. Dan otot lu paling rima, paling enak. Lah powernya dari mana, Bang? Lu kan sarapan pasti. Oh, sarapan. Kalau puasa ya nggak bawa apa-apa. Kalau puasa kita pantangan jangan ngobrol lagi latihan, kering mulut lu. Makanya gue benci banget. Ini kita kering dong nih, Bang. Kalau ini kan memang kita tuntutan ya kan. Tapi kalau misalnya latihan jangan ngobrol lagi puasa. Karena apa? Mulut lu akan kering. Kayak gue kalau latihan tuh mendingan gue pakai headset. Oh lu nggak mau diganggu ya? Ya kenapa? Gue kan sempat gue latihan itu pada waktu pagi itu kan gue nggak mau diganggu karena gue puasa. 1 puasa, 2 gue ngomongin orang kan aja. Atau dia nanya doang gitu ya. Oke nih Bang, gue mau nanya sesuatu yang lagi hot nih Bang. Nggak hot juga sih. Menurut lu gimana soal binaraga sekarang nih Bang di Indonesia? Ada pesimis sih sekarang nih. Kenapa Bang? Kasian sebenarnya generasi sudah gue ini. Nggak seramai dulu ya? Nggak. Ya apa ya gitu kok bilang itu bumerang ya. Si Malakama juga iya, bumerang juga iya. Kesalahannya di kita sendiri, di atlet juga iya, di pengurus juga iya. Jadi semuanya tumpang tindih. Tumpang tindih satu kita terlalu ngikutin di luar negeri itu federasi saling kontok-kontok, saling merasa atlet paling bagus. Nggak usah lah. Kalau aku bilang tuh maupun siapa federasinya, penting merah putih lu naik di luar. Gue lebih senang kayak gitu. Jangan kita pakai jaket itu tapi yang jaket yang lain kita injek. Jangan bukannya itu bukan atlet gua, nggak boleh tanding di sini. Itu ngapain? Jadi kan orang latihan mau tanding. Kalaupun dia menang, misalnya gini, contoh gini misalnya. Betakinlah aku tuh atlet WPF lah. WBPF. Aku mau latihan mau tanding di NPC, kalau menang WPF bangga kan. Iya.
Kan gitu ya kan? Harusnya, Bang. Nah, kayak aku kemarin Muscle Mania juara di Hong Kong kan, kejuaraan dunia Hong Kong itu yang ngadain Bulujung itu aku juara dunia di situ. Itu the best loh. Kalau Muscle Mania afiliasinya apa, Bang? Muscle Mania sendiri. Namanya Muscle Mania. Muscle Mania. Sebenarnya di Indonesia kan kita nih ada buat federasi nih. WWPF-nya kan kita PAPSI. PBFI. PBFI sekarang ini. Kalau ini orang-orangnya sebut aja ketua-ketuanya ya. Biar pada tahu ya. PBFI Warnawi. Kalau IBB ada. Kita ada NPC ya? IBB, NPC sama enggak Wider deh. Siapa? Komang Arnawa. Bali. Ya Bali. Muscle Mania. Muscle Mania ada. Ade. Perbapi, Naba, Kemal. Jadi semua teman semua kan. Maksudnya bimbinglah atlet ini untuk Indonesianya, bukan untuk federasinya. Kalau menang atlet lu kan lu bangga. Betul. Ya kan? Jangan, wah atlet kok berarti berprestasi. Jangan lu pokoknya di sini nggak boleh tanding sini. Nggak maju-maju Indonesia. Nah, kalaupun yang bagian di luar menginstansi itu urusan luar. Kalau di lokalnya kita kan mau tanding di lokalnya kan biar mereka juga semangat, atlet itu buat semangat gitu. Nah, kenapa lu nggak masuk ke salah satunya, Bang? Karena gue idealis. Wis, rebel ya? Iya, kenapa? Mereka tuh nggak bisa diatur ya, Bang? Bukan nggak suka dia. Orang gue berapa kali pelatnas saya gue bisa ngundurin diri, kenapa? Kalau gue bela Indonesia, kok bukan bela lu. Lu coret, silakan coret. Gue bilang, gue ngadu ke Menpora. Lu orangnya berarti outspoken ya? Apa yang lu nggak suka lu ngomong? Iya, kenapa? Gila, lu latihan mati-matian diatur orang. Kalau nggak menang kan lu diinjak-injak. Kalau menang lu diakuin. Betul. Gila menang, wah atlet gue ini. Nggak perlu begitu. Jadi lu nggak mau tergabung di salah satu organisasi? Bukan nggak mau gabung, mereka nggak mau ngajak gue. Gue masuk ke sini misalnya, gue dibilang atlet ini, gue masuk ke sini, lu pernah bentuk yang ini, gue bilang, udah lah, gue bilang, gue independen lah, pokoknya lu minta tanya atlet lu minta nasihat sama gue bimbing, nggak buka jaket lu, penting lu maju, itu aja. Misalnya lu nih sekarang lu, rower, jatuhnya kan angkat berat kan, naungan lu di mana sebenarnya? Naungan gue nggak ada ke ini. Nggak ada, karena kan enggak, kalau angkat berat cuma satu doang. Oh ada. Papsi yang sekarang namanya Pabersi. Nah, tapi kan kalian lebih ke rewardnya itu kan lebih ke entertainment aja. Entertainmentnya kan. Padahal kalau lihat aturan aslinya nggak kena. Betul. Makanya gue juga lu tanding itu, kok jauh banget di cara peraturannya ya. Tapi nggak, Aji ini kalau saran gue pelan-pelan dibenahin. Oh iya bang. Kasihan mereka ini nanti di rower lu juga sadar untuk rower lu kan jatuhnya kan profesionalnya. Cabangnya kan. Tapi amatir bang. Enggak, jatuhnya kalau punya lu nggak bisa diamatir. Yang amatir itu Pabersinya. Masa? Iya. Kan justru mereka kan. Karena lu ada hadiah duit kan. Kalau Pabersi nggak ada duit. Ingat, yang namanya profesional lu ada hadiah duit. Bentuknya, nominalnya. Pabersi kan nggak ada. Ada kejurnas daerah yang ngasih bonus kalau pon. Maksudnya mereka jenjang prestasi gitu bang. Itu semi pro lu tuh kalau ada dana buat mereka tanding hadiah duit nominal namanya. Itu udah pro. Makanya Binaraga juga si Kelly pun nggak ada duitnya, tapi negara yang ngasih. Kayak makanya gue bilang yang paling bangga lu kalau tanding tuh multi eventnya. Misalnya jatuhnya lu nanti kan atlet lu kan ke Pabersi kan, ponnya mesti dibanggain. Dia mesti menang pon. Kalau nggak itu jangan bangga dulu. Betul. Nah, tapi kalau di rewardnya ada lu gengsinya sekian duit, hadiahnya paling gede, totalnya misalnya 100 juta, 150 juta, harus itu gengsinya. Gitu. Jadi buat masukan buat lo. Kedepannya rower itu bagaimana lu bikin gebrak yang namanya tradisional. Oke, jadi bikin organisasi resmi gitu. Jadi maksudnya kalau yang mau orang yang mau prestasi ke Pabersi, kalau yang ibaratnya mau jenjang ke sana ikut di sini kan nanti dia kan bisa lebih bagus lagi kan. Iya. Paling nggak lu gandeng lah di luar negeri yang pro-pro angkat beratnya kan ada. Ada. Iya bang, udah kepikiran sih bang. Iya harus, bukan kepikiran, harus jalanin. Kasihan atlet lu di Pabersi nggak pakai, di sana nggak terkirim juga kan. Oke. Kan lu bukan jatuhnya kan tadinya sebenarnya kan lu kan strongman kan, bukan. Iya. Jadi gue lihat cara event lu kok angkat berat semua. Oh iya, jadi gini bang, kan di strongman gua emang mungkin Aji strongman nih labelnya. Cuman ternyata pas gua mau pesertanya banyak di powerlifting, ternyata gue lihat marketnya bagus Indonesia bagus powerlifting. Iya. Dan emang olahraganya lebih berkembang. Iya. Kalau strongman kan masih berkubu-kubu gitu. Maksudnya hanya bisa latihannya di satu gym. Kalau di powerlifting semua gym bisa bang. Iya bang. Memang udah disediain tempatnya karena semua itu gym punya barbel,
semua gym punya plate dan punya plate yang untuk ini dasar lantainya, platformnya udah semua. Adil gitu. Dan ternyata industri powerlifting di dunia naik, di Indonesia juga ikut. Tapi makanya dibikin naik gengsinya lagi, rangkul yang federasi internasionalnya. Tapi jangan terlalu terkungkung banget, karena aturan mereka juga kita kadang nggak cocok sama kita kan. Kayak gue bilang, aku tuh federasi internasional tuh udah bacain semua kan. Makanya gue bilang, kalau kita ngikutin federasi internasional nggak bisa ikut SEA Games paling dekat, itu jangan gabung. Mau ngapain juga lu ikut internasional tapi nggak ada SEA Games yang bisa ikut? Bukan berarti benar kita kejar. Betul. Kayak bulu tangkis, dia kan pasti EBF kan. Kalau nggak misalnya nggak bisa ikut sampai Olimpiade ada dia. Nah, kalau binaraga kan nggak bisa Olimpiadenya kan. Nah, cuma Asian Games sekarang udah nggak ada lagi kan. Makanya gue bilang, alhamdulillah, gue semua event udah gue menangin. Semua event komplit. Dari event apa? Udah juara semua alhamdulillah. Bukan ngomong sombong, auzubillah min dzalik. Siapapun atlet Indonesia yang bisa kayak gue. Makanya ada temen bilang kalau mau ngapain medali gue langsung Saprizal, tapi mau ganteng dan kaya Adere. Gitu-gitu. Jadi kan ada kan kemarin kan? Iya, saya bilang, nih, saya juara PON 8 kali. Walaupun 5 emas ya kan. SEA Games udah. 5 emas tuh. Asian Beach Games tuh 4 kali. Gue dua-duanya emas sampai nomor gue dicoret. Nomor gue ditiadakan karena gue menang lagi. Itu di Hayang. Yang terakhir hari nggak bisa ikut gue. Karena dibikin kelas 80, 75-nya dihilangin. Bayangin tuh. Dah, itu Asian Beach Games. Asian Games 2 kali. Yang pertamanya yang itu gue diskorsing gara-gara juara Maskalmania diskorsing. Tahun 99 gue juara Maskalmania di Hong Kong. Masa diskorsingnya tahun 2003. Oh, lucu. Kan berarti kan menjagal gue supaya nggak akhirnya di Asian Games Qatar gue dendam. Oh iya, Qatar tuh. Gue dendam. Nah, di situ lah, abis dari situ gue kan Mister Indonesia. Kan 2007 tuh kan, 2006 2007 kan gitu. Nah, dia itu udah Asian Games, SEA Games. Nah, kalau dunia udah 7 kali, semuanya gue di nomor 4. 4, 3, 1. Yang terakhir malah 1 gue terakhir. 1 terakhir itu di mana? 2015 di Thailand. Oh iya. Achievement gue ada kok. Ya ada Bang Edeng juga ya, ikut ya? Bukan? Yang kelas master ya? Kelas master enggak, Edeng enggak ikut. Enggak ikut ya? Enggak. Yang kelas master itu, yang terakhir 2015. Yang itu kelas masternya cuma gue doang. Iya gue doang. Gue ikut 2 nomor sama senior. Di seniornya gue udah dapat perunggu. Buset. Itu jadi segudang, bukan segarasi lagi namanya, segudang prestasi Bang. Boleh dikiloin dong, Ji. Kiloin nih. Iya. Sampai piagamnya ada semua kok. Komplit. Kan kita secara medali ada piagam bahwa ini tanding di sini, juara ditulis sama mereka. Semuanya berkesan ya, Bang. Alhamdulillah. Karena jangan memberikan suatu pilihan event itu yang berkesan satu gitu, jangan. Semua, karena jenjangnya dia akan berlapis terus. Kan dulu tanding nggak hari ini doang. Masih ada event laginya kan. Jadi yang tadi lu bilang, lu menang malam, besoknya lu udah mantan juara. Iya, Bang. Udah mantan? Iya, udah mantan. Wah, keren banget tuh filosofinya. Iya, makanya nggak dulu. Enggak lah, jangan bangga lah dengan juara yang kamu raih kemarin. Tapi banggalah yang kamu rapain besok. Nah, sekarang kamu mengharapkannya untuk besok. Kemenangan lu bukan ngalahin orang, ngalahin diri lu. Karena bangun tidur lu bagaimana rasanya. Untungnya kita alhamdulillah, kalau kita muslim kan bisa ke masjid kan. Itu udah ngambil harta kekayaannya, di sholat subuh 2 rakaat pertama sebelum subuh. Itu gue lakuin dulu. Biar dapat harta itu gue nggak harta dunia, harta gue di sana. Makanya gue di kejuaraan juga begitu gue. Dengan bangun subuh, gue baru latihan habis itu. Jam 4 udah mandi gue. Ini cukup inspiratif ya. Jadi kalian ibaratnya kalau emang mau juara itu nggak cuman mimpi, tapi nggak mimpi, lakukan. Ikhtiarnya juga lakukan, ikhtiar, berdoa, semua. Allah tuh maha adil. Sama emang kalau rezekinya Bang pasti. Iya. Sebenarnya rezekinya itu tergantung. Sebenarnya kalau kita mau tanding lihat karir-kariran seseorang jadi atlet apa yang dituju itu ya lihat tipe badannya sih. Tipikal badan dia. Misalnya Aji nggak cocok di binaraga, taunya di sini. Kenapa? Ada orang yang ektomor, endomor, mesomor itu. Jadi itu menentukan juga. Tapi ada yang bagus juga, tapi otaknya nggak mau jalan untuk mau ngebrak, ada lagi. Makanya dia bilang, semua dikompletin lah. Jadi jangan dipilih. Maksudnya, wah gua, contoh gini aja deh. Dulu latihan mau tangan doang mau gede kan gitu kan. Otot lu dari ujung leher sampai ujung betis.
Yang nggak ada otot itu cuma sini doang, mau pergelangan doang, nggak ada ototnya, semuanya ada otot. Nggak lu pilih, nggak boleh milih. Kalau milih otot lu lucu kan. Nah itu jadi di latihan binaraga ini estetiknya itu. Semakin banyak program latihan lu, semakin unik ototnya. Semakin banyak cara latihannya, semakin unik. Oh, iya. Jadi setiap body itu different dan unik ya Bang? Unik. Kita harus bisa ngelihat dulu nih badan kita ke arah kemana, apa ektomorf, apa latihannya beda, apa mesomorf yang gede-gede tulangnya. Cara yang kita beda, milah latihan juga jadi berbeda gitu, karena nggak sama dengan mesomorf sama ektomorf. Karena model gini, kalau ektomorf, lu stresnya naik berat badan lu. Iya. Kalau gue mesomorf, stres gue turun berat badan gue. Gimana gue tantang? Lu juga bagaimana nantangnya supaya naik, supaya turun. Kalau gue supaya naik, kan gitu. Gue supaya turun. Tapi tetap tipe latihannya sama. Tinggal kan kita mau menggerakkannya nggak, itu sebenarnya. Ini kan banyak kan orang manja. Maaf nih, arti sekarang kan kalau nggak ada duitnya kan nggak mau tanding nih. Jangan itu dulu dicari. Dulu kan gue apa yang gue cari? Memang orang tua gue orang kaya. Enggak, gue pedagang teh botol kok, gue nggak malu. Biografi gue buka aja di Google. Siapa yang masukin biografi gue di Google? Ada semua itu. Jadi sebenarnya nggak harus keterbatasan dengan ekonomi, tapi lu bisa sukses ya? Bisa sukses, karena apa? Hati lu mau kemana? Lu mau naikin derajat keluarga tadi kan aku kan, momen aku. Itu doang momen gua. Nah, sekarang apa yang mau cari lagi? Nih maaf Ji ya, udah 58 nih. Gua masih muda 58 mah? Enggak, gua udah pasrah. Gua mau cari dunia mau ngapain lagi? Oh iya. Juara udah semua. Iya kan? Didik orang udah banyak. Terserah dia mau ngapain. Gua belum dididik dulu Bang. Kan kemarin gua doang. Paling enggak, tapi gue sekarang nggak jadi kapok gitu. Banyak kan lupa sama gue, nggak apa-apa. Gue bangga. Yang lupa. Kalau kita buka kan nggak enak kan? Enggak maksudnya gini. Gue maunya lu bikin kayak gitu, orang lain lu didik juga gitu. Jadi beranting-ranting lah gitu. Jadi lu cabang gini, lu cabang lagi gitu. Tapi kan ada filosofi nih Bang. Orang yang paling berguna itu maksudnya manusia yang paling bernilai itu loh, yang paling berguna untuk orang banyak. Nah, itu kan ilmu lu udah kesebar ke orang banyak dan orang-orang itu sukses tuh Bang. Alhamdulillah sih. Lu kan juga pasti ilmu lu tuh udah kemana-mana. Yang gue rasain mereka juga di medsos aku tuh begini, suka ada bilang wah panutan. Itu udah bangga aku. Karena berarti ngikutin apa yang gue share ke mereka gitu. Karena apa? Gue bilang yang penting gini, lu kalau nanya sama gue jangan pakai ketik. Oh jadi kalau ada orang nih mau misalnya DM Bang Haji, misalnya mau nanya nomor WA, telepon itu telepon, jangan pakai ketik WA lah. Kan nggak sopan kita nanya, udah konsultasi sama orang, maaf nih, lu kan gratis, gue kasih gratis, gue jawab aja udah ibadah buat gue kan. Tapi jangan suka kita ngetik juga dong, kan gitu ya kan, ngomong aja langsung, telepon pakai WA juga gratis kan. Kadang-kadang pakai itu malas aku, kenapa apa? Kalau kita lagi nyetir, atau kita lagi istirahat, kadang-kadang jam 10 malam aja ada kok. Kayak lu kemarin jam 10 kan? Jam berapa gue balas? Sahur kan tidur. Gue sengaja gue balas sahur biar dia ini doang, biar dia lu bangun sahur juga. Dijawab juga bercepat. Alhamdulillah gue bilang Haji berarti ibadahnya masih ada, masih kuat gitu. Alhamdulillah masih kuat gitu. Karena kita nggak lepas lah dari Allah. Itulah guys, Bang Safrijal. Kalau yang mau tahu lebih jauh soal Bang Safrijal bisa follow Instagramnya Rizal Think Big. Think Big. Iya, orang yang berjiwa besar. Wish, lu penuh filosofi ya Bang? Ya karena mau apa lagi sih? Lu paling nggak doa aku satu kok. Kalaupun wafatnya lima Rasulullah dalam keadaan ibadah. Kalaupun aku meninggal, kalau panjang umur, berilah kesehatan hamba-Mu ya Allah, dengan bisa memberikan penerangan bagi yang lain. Karena gue nggak bisa ngasih, Ji, ini duit buat lu, nggak bisa. Tapi kayak tadi yang gue bilang, kembanginlah war-war lu. Bikin federasi yang gimana, lu bisa gregetnya lebih hidup. Kan belum tentu orang mau ngasih tahu begitu kan? Kenapa? Gue pikir yang lu mau dengar juga lu pasti lu ingat orangnya kan, maksudnya gini. Ya enggak, maksudnya wah kalau lu ngomong gitu siapa lu kan. Kalau gue kenapa? Jadi lu ke depannya itu akan lebih cemerlang gitu. Gue nggak mau lu berhenti di sini gitu. Contoh gini aja deh. Lu kan beberapa event lu suka jadi komentator. Padahal orang nih ngomong sama gue
Oh, gede. Bang, masa aja komentator? Enggak, dia bisa udah ngerti, gue bilang gitu. Cuma badannya kan begitu, jangan lu ikutin badannya. Yang diterangin sama dia, gitu. Jadi nggak usah dilihat dari fisik seseorang, tapi dia udah ada ilmunya di situ. Jadi kita nggak bisa lihat kulit gitu ya kan, tapi orang ini udah jalanin, cuma dia nggak di situ bidangnya. Nah, gue gituin. Gue gitu kenapa? Jangan ilmu itu siapa aja. Betul bang. Dari tukang parkir kita terima. Ada ilmunya ya bang? Ada ilmunya. Itulah guys, jadi kita jangan meremehkan orang. Siapa tahu orang itu tuh, semua orang tuh pasti ada nilainya ya bang? Ada nilainya. Kita bisa ambil pelajaran dari setiap orang yang berbeda. Oke Bang Rizal, terima kasih banyak. Semoga sehat. Amin, amin Bang ya Allah. Rizal, biar aktivitasnya tetap jalan terus. Mudah-mudahan. Latihan lagi. Mudah-mudahan. Bisa menginspirasi anak-anak muda nih. Amin, amin. Dan semoga kedepannya juga bisa membuat Bang? Bisa membuat contoh bagi mereka-mereka yang mau sukses di Binaraga. Kalau saya hanya satu pesan sih, jangan berhenti berkarya. Apapun bidang kamu. Jangan berkarya, jangan terlalu banyak berharap. Kalau berharap kamu akan lebih patah, semangatnya itu parah. Jadi berharap boleh, tapi untuk menang. Sekedarnya gitu. Nah, tapi bagaimana kamu dobraklah stagnan diri kamu dari semua lini. Dari semua lini stagnan itu dobrak. Karena kita semua perlu belajar. Kita semua masih belajar. Saya kalau udah pintar, saya berhenti hidup. Saya kalau pintar kemarin juara, saya berhenti tanding. Kan saya belum pintar kan. Dan saya itu belajar terus. Belajar itu tidak sampai kapanpun. Belajar itu terus. Ya kayak teman-teman kita semua, akhirnya kan mereka belajar bagus, belajar otot barunya, belajar merubah cara latihan. Kan lu belajar semua, iya pokoknya semua. Kayak angkat berat juga begitu ya kan, kayak kalian juga. Bagaimana gue kemarin angkatan segini, gue bagaimana teknik supaya ngangkatnya lebih berat. Karena kan semua ada belajarnya kan gitu. Jangan berhenti berkarya, titik. Oke guys, itu dia. Thank you dan sampai jumpa di konten berikutnya. Insya Allah kalau ada waktu ketemu Bang Rizal lagi. Oke, siap. Habis lebaran, siapa tahu bisa latihan mungkin? Boleh. Saya di seleb Bang? Enggak? Masih. Saya kan seumur hidup. Lifetime. Oke, guys, itu dia Strong People. Sampai ketemu di lain kesempatan dan konten berikutnya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.